Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemilik Pedang Legendaris untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yue yang saat ini curiga kepada Jinong karena di saat melebur kedua senjata tadi, ia pun tidak merasakan energi kekuatan dari senjata agung, sehingga ia pun mencurigai Jinong yang telah menyerap energinya tersebut. Jinong yang mendengar hal itu menjadi sangatlah marah karena dituduh seperti itu. Seketika ia pun pergi dari sana dan Jining mengejarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan pada akhirnya Kaisar Dewa pun menunjukkan dirinya. Ia lalu menyerang Jining dan hendak membunuhnya di sana. Tak lama kemudian Dongki datang ke sana dengan memaksa Jining untuk mengalahkan Kaisar Dewa. Dengan begitu mereka bisa memisahkan Kaisar Dewa di tubuh Jinong. Dengan segera ia pun menggunakan teknik jurus 1000 pedangnya dan berhasil mengalahkannya. Singkatnya mereka semua kembali ke perguruan dan saat ini Kaisar Dewa yang berada di tubuh Jinong ditangkap. Sehingga Master Chan yang melihat itu mengatakan jika mereka semua harus secepatnya memisahkan Kaisar Dewa dari tubuh Jinong sebelum terlambat. Namun Lata yang mulai mencurigai langsung menemui Muzi sambil mengatakan kalau kemarin Master Chan sangat ingin membunuh pemimpin perguruan yang merupakan mata-mata. Namun saat ini Kaisar Dewa berhasil ditangkap namun tidak dibunuh dan justru ingin memisahkan Kaisar Dewa dari tubuh Jinong. Padahal misi perguruan Hebei adalah membunuh Kaisar Dewa. Dari sini mereka pun mencurigai jika mata-mata yang sebenarnya adalah Master Chan. Sedangkan di tempat lain, Julian menemui Jinong yang sedang disegel. Di sini ia pun bertanya apakah di hadapannya saat ini Kaisar Dewa atau Jinong, sehingga ia pun menjawab kalau saat ini dirinya adalah Jinong. Namun Jinong mengatakan dia hanya bisa mempertahankan kesadarannya dalam waktu yang singkat sebelum Kaisar Dewa kembali mengambil alih kesadarannya tersebut. Mendengar hal itu, Julian memberikan sebuah pil yang berguna untuk melupakan semua ingatannya. Sebentar lagi ritual pemisah antara dirinya dan Kaisar Dewa akan segera dilakukan. Dan apabila Jinong ingatannya telah dihapus, maka Kaisar Dewa tidak akan bisa memasuki tubuhnya lagi. Karena diketahui, Kaisar Dewa hanya bisa memasuki tubuh seseorang yang memiliki ingatan dan masa lalu yang kelam. Yang pada awalnya Jinong menolak dan tidak mau memakan pil tersebut. Namun Julian memaksanya dan segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Dengan perasaan bersedih, ia pun pergi dari sana. Yang ternyata Jinong benar-benar tidak memakan pil tersebut dan ia keluarkan kembali karena ia lebih memilih mati daripada harus melupakan masa lalunya. Setelah itu terlihat Mu Chen menyamar menjadi salah satu murid perguruan dan menemui Julian yang seketika Julian pun dibuat pingsan oleh Mu Chen. Lalu kemudian membawa pasukannya masuk ke dalam perguruan Hebei dan seluruh murid yang melihat kedatangannya langsung bersiap-siap. Namun Mu Chen mengeluarkan Julian yang saat ini telah ia sandra. Dengan melihatnya menyandra Julian, Jinong pun menjadi sangatlah marah, meminta Mu Chen untuk melepaskannya segera dan pergi dari perguruan Hebei sekarang juga. Sementara saat ini ritual pemisah segera dilakukan dan Master Chan bersama Jining dan Lata mulai memisahkan Kaisar Dewa dari tubuh Jinong. Setelah berhasil melakukannya, roh jahat Kaisar Dewa keluar dari tubuh Jinong dan Master Chan bersama Lata berusaha mengejar namun mereka kehilangan jejaknya. Yang pada akhirnya Jinong pun telah berhasil pulih menjadi dirinya seperti dulu lagi. Ia pun berterima kasih kepada Jining yang sudah mau membantunya.
Sementara di tempat lain, Sui melaporkan kepada Dongki kalau tubuh kekasih Dongki telah menghilang bersamaan dengan tempat tidur membeku. Yang apabila dipisahkan dengan tempat tidur membeku, maka tubuhnya tidak akan bisa diawetkan. Yang membuat Dongki sangatlah terkejut dan ia yakin semuanya ini perbuatan dari Kaisar Dewa. Setelah berhasil disembuhkan, Jinong lalu pamit kepada mereka semua untuk pergi. Yang ternyata Jinong tetap kembali ke suku Jian dan bahkan Kaisar Dewa masih berada di tubuh Jinong, yang artinya Master Chan yang melakukan ritual sebelumnya hanya berpura-pura. Sementara itu Dongki yang dendam kepada Kaisar Dewa karena telah menyembunyikan kekasihnya menjadi sangatlah marah. Ia pun bertarung melawannya, namun tetua Su datang ke sana sehingga Dongki kalah bertarung. Dengan segera ia pun berjalan sambil terluka parah. Di saat itu juga kebetulan pasukan suku Bai lewat di atas. Dan Dongki pun diselamatkan oleh suku Bai. Bahkan Chuan yang melihatnya merasa kasihan karena saat ini Dongki menjadi jauh lebih tua demi menyelamatkan Yue. Lalu Chuan mengajak Dongki untuk melawan Kaisar Dewa karena Kaisar Dewa tidak menepati janjinya untuk menghidupkan kembali istrinya tersebut. Chuan juga mengatakan jika Kaisar Dewa hanya memberikan sebuah tempat tidur membeku dan di dalamnya masih ada tubuh seseorang. Di sini Dongki sudah curiga jika orang itu adalah kekasihnya, sehingga ia pun meminta untuk ditunjukkan tempat tidur membeku tersebut. Ketika dibawa ke sana, kecurigaannya pun ternyata benar. Ia pun segera membawa kekasihnya itu, dan Dongki membuat Chuan tidak bergerak karena telah berani menculik kekasihnya tersebut. Sedangkan di perguruan, Master Chan mengajari beberapa teknik bela diri kepada muridnya, dan di saat itu juga tiba-tiba terdapat kupu-kupu yang menyerangnya. Itu semuanya ternyata ulah dari Muzi. Ia pun datang ke sana dan menuduh Master Chan sebagai mata-mata Kaisar Dewa karena kupu-kupu tersebut akan menyerang seseorang yang telah memegang tanaman milik Kaisar Dewa. Muzi pun menjelaskan jika mereka telah menemukan sebuah tanaman yang membuat jiwa Kyo seseorang menjadi aktif dan itu ulah dari Master Chan. Sambil tertawa Master Chan mengakuinya kalau memang benar ia merupakan mata-mata dari Kaisar Dewa. Ia pun merasa sombong karena semua murid juga tidak akan bisa menghalangi jalannya. Namun pada akhirnya Master Chan berhasil dikalahkan oleh Jining dan yang lainnya. Karena hal tersebut, Master Chan meminta maaf mengenai apa yang telah ia lakukan dan ia pun meminta dikasihani untuk menerima hukuman apapun asalkan tidak dibunuh. Yue yang merasa kasihan melihatnya bersedih memaafkan Master Chan, namun siapa sangka itu hanyalah kebohongan belaka. Master Chan segera memegang tangan Yue dan mengaktifkan jiwa Kyu di tubuhnya. Karena hal itulah Yue pun dikendalikan olehnya untuk menyerang Jining dan kawan-kawan. Tak lama kemudian pemimpin perguruan dan Master Feng pun datang ke sana untuk menghentikan tindakan Master Chan yang menggunakan Yue sebagai senjatanya. Setelah Yue berhasil diselamatkan dan tiba-tiba Master Chan menjadi sekarat, yang dimana Master Ming pemilik perguruan Hebei datang ke sana. Master Ming pun mengatakan itu sebagai hukumannya karena sudah bekerja sama dengan Kaisar Dewa. Setelah itu Jinong dan Kaisar Dewa telah berpisah tubuh. Di sini Kaisar Dewa meminta Jinong untuk tetap setia kepadanya dan apabila ia berani melawan perintahnya, maka nasibnya akan sama seperti Dongki. Di saat Jinong kembali, Mu Chen pun bertanya apakah dia Jinong atau Kaisar Dewa, yang tentu saja ia menjawab jika dirinya saat ini adalah Jinong. Mendengar hal tersebut, Mu Chen segera memberikan informasi kalau saat ini Kaisar Dewa berniat menyerang suku Dongyan. Mendengar hal itu, Jinong sangatlah terkejut karena barusan Kaisar Dewa mau berperang melawan perguruan Hebei. Namun kenapa sekarang justru menyerang suku Dongyan? Ia pun tidak akan membiarkan itu terjadi karena suku Dongyan merupakan tempat tinggal Julian. Singkatnya, Mu Chen pun diperintahkan Kaisar Dewa untuk membawa pasukan suku Jian yang saat ini menyerang suku Dongyan. Namun ternyata ia tidak benar-benar menyerangnya atas perintah dari Jinong. Tak lama kemudian Jinong bersama pasukan suku Xiaoyan miliknya datang membantu suku Dongyan untuk mengalahkan suku Jian, yang dimana semuanya ini sudah direncanakan oleh Jinong bersama Mu Chen. Dan melihat kedatangannya tersebut, Mu Chen memerintahkan pasukannya Wu Jian untuk mundur segera dari sana.
Akibat pertarungan tadi, luka lama di tubuh Jinong kembali kambuh. Hal tersebut membuat khawatir Julian karena sudah kesekian kalinya Jinong membantu ia bersama suku Dongyan miliknya. 放心了。你怎么回来了？ Setelah itu Jinong membawa Julian ke hadapan ayahnya Julian. Di sini Jinong memberanikan diri untuk melamar Julian. Lalu ia pun meminta direstui untuk menikahi Julian. Sehingga pemimpin suku Dongyan yang merupakan ayah Julian pun menyetujuinya. Bahkan ia pun merestui pernikahan mereka berdua. Dan pernikahan mereka berdua pun akan segera diselenggarakan. Singkatnya, hari bahagia pernikahan Jinong dan Julian pada akhirnya akan diselenggarakan. Semua pemimpin suku dan murid perguruan Heibai diundang untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Semua orang pun turut bahagia, terutama ayah Julian yang memberikan kepercayaan kepada Jinong untuk menjaga anaknya tersebut. Setelah pernikahan selesai, di malam harinya Jinong dikendalikan lagi oleh Kaisar Dewa dan menyakiti Julian. Sang ayah yang mendengarkan teriakan anaknya segera masuk ke dalam kamar dan melihat Jinong yang dikendalikan lagi oleh Kaisar Dewa berusaha untuk menyelamatkan anaknya di sana. Namun Kaisar Dewa justru menyerangnya sehingga mereka berdua pun dibawa ke suku Ujian untuk disandra. Ternyata yang diinginkan oleh Kaisar Dewa adalah ingin memiliki sebuah jimat yang berada di suku Dongyan yang dapat meningkatkan kemampuan tubuh seseorang secara instan. Ia mau memperkuat tubuh Jinong supaya Kaisar Dewa bisa menggunakan semua kekuatannya. Karena diketahui ia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya dikarenakan tubuh Jinong sangatlah lemah dan tidak mampu menampung besarnya kekuatan yang ia miliki. Di sini ayah Julian tidak mau memberikannya dan ia pun rela untuk bunuh diri dengan meledakkan tubuhnya tersebut. Tentu saja hal itu tidak diinginkan oleh Julian, yang pada akhirnya Julian mengaku jimat yang dicari oleh Kaisar Dewa selama ini berada di tubuhnya. Dan mendengar hal itu, Kaisar Dewa berniat menghisap darah milik Julian, baru saja akan melakukannya. Tiba-tiba Jinong melawan dan mencoba mengambil alih tubuhnya sendiri. Oleh karena itu terjadi gejolak di tubuh Jinong dengan Kaisar Dewa. Yang pada akhirnya Jinong pun berhasil mengambil alih tubuhnya dan dengan segera melepaskan istrinya di sana. Namun Julian langsung menamparnya. Ia pun kecewa kepada Jinong karena sudah membohonginya selama ini. Karena sebelumnya Jinong sempat berkata kalau dia sudah tidak dikendalikan lagi oleh Kaisar Dewa. Namun nyatanya dia masih dikendalikan dan kembali ke suku Ujian. Sehingga ia pun tidak mau bersamanya lagi dan memilih mati. Dan Jinong tentu saja tidak ingin itu terjadi. Yang pada akhirnya ia memerintahkan pasukannya untuk mengurung Julian agar tidak pergi dari suku Ujian. Sementara di tempat lain, Lata bersama Bioer tak sengaja melihat banyak sekali mayat para warga yang terbunuh. Saat dilihat mayat tersebut seperti dibunuh oleh pihak suku Bai, karena Lata mengenal betul setiap teknik dan jurus berpedang dari suku Bai. Demi membuktikan semuanya ini dan apa yang telah terjadi sebenarnya, maka mereka berdua pun berniat pergi ke suku Bai untuk bertanya langsung. Namun sebelum itu Bioer terlebih dahulu memanggil Liu dan menceritakan apa yang telah mereka temukan tadi. Tentu saja Liu menyangkal tuduhan mereka karena tidak mungkin suku Bai miliknya membunuh para warga tanpa sebab yang jelas. Karena Lata dan Bioer masih tidak percaya, Liu berencana membawa mereka ke suku miliknya. Sesampainya di suku Bai, terlihat Liu langsung menceritakan semua kejadian tadi kepada Chuan dan ayahnya menjawab jika suku miliknya selama ini menjadi keamanan yang tidak mungkin membunuh orang tak bersalah. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan senjata milik pasukan dengan menggunakan darah dari para warga yang telah tewas. Lata lalu menggunakan kemampuannya untuk melihat darah tersebut bergerak ke arah mana. Dan ternyata darah itu menuju ke sebuah kotak yang berisikan banyak sekali pedang yang berlumuran darah. Dan terbukti sudah kalau memang benar suku Bai pelakunya. Mereka berdua lalu mencurigai Chuan yang melakukan semuanya ini. Namun mereka tak bisa asal menuduh sembarangan dan harus memiliki bukti yang sangatlah kuat. Bioer lalu memiliki sebuah rencana. Ia pun lalu menemui Liu dan meminta untuk diantar ke kamar ayahnya. Liu pun mempersilahkan ia untuk menggeledah isi kamar ayahnya tersebut karena ia yakin ayahnya bukan pelaku pembunuhan itu.
Di sana Bioer berusaha mencari batu ingatan milik Chuan yang saat sedang mencari batu ingatan tersebut berhasil ia dapatkan. Dan betapa terkejutnya Liu setelah melihat isi batu ingatan milik ayahnya yang ternyata memang sangatlah jahat. Bahkan terlihat pedang pusaka Tianqi waktu itu sebenarnya sudah ia dapatkan, namun dicuri oleh ayahnya sendiri. Bahkan masih banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh ayahnya tersebut. Setelah itu mereka pun bertanya langsung kepada Chuan, namun di sini Chuan masih berpura-pura tidak tahu. Sesaat Liu pun mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya karena ia telah melihat batu ingatan milik ayahnya. Mendengar hal itu membuat Chuan sangatlah terkejut karena sudah tertangkap basah. Ia pun mengakui kejahatannya kalau selama ini ia memang bekerja sama dengan Kaisar Dewa. Alasan ia melakukan ini supaya bisa menghidupkan kembali istrinya yang sudah dijanjikan oleh Kaisar Dewa. Semua pun sangatlah terkejut mendengarnya. Namun bagaimanapun juga Chuan harus tetap menerima hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Dan sesaat Chuan pun kabur dari tempat tersebut. Singkatnya mereka bersama-sama mencari keberadaan Chuan dan setelah sekian lama mencari mereka pun pada akhirnya bertemu. Di sana Liu meminta sang ayah untuk segera menyerahkan diri karena ibunya sekaligus istri dari ayahnya tersebut tidak akan senang apabila Chuan terus melakukan kejahatan seperti ini. Tak lama kemudian seorang wanita muncul di tengah-tengah mereka semua yang tak lain adalah istri dari Chuan, ibunya Liu. Melihat kehadirannya ia pun menjadi sangatlah senang karena Chuan mengira Kaisar Dewa telah mengabulkan permintaannya tersebut untuk menghidupkan kembali istrinya. Ternyata yang sebenarnya itu hanyalah roh dari istrinya yang tidak senang atas kelakuan suaminya sendiri. Sang istri mengatakan ia tidak mau hidup kembali. Ia sudah tenang di alam sana. Bahkan istrinya juga tidak ingin jika suaminya ini terus melakukan kejahatan. Dan setelah mengatakan hal tersebut, ia pun kembali menghilang. Setelah itu Chuan yang tersadar akan tindakannya selama ini pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri supaya bisa tetap bersama dengan istri tercinta. Liu yang melihat semuanya ini menjadi sangatlah bersedih. Akibat kehilangan kedua orang tuanya, ia pun hampir saja menghancurkan pedang pusaka Tianqi karena dianggap sebagai penyebab kematian orang tuanya tersebut. Sementara di tempat lain, Master Ming atau Tetua Su ini bertemu dengan Kaisar Dewa dan ia pun membantu untuk membukakan sebuah portal penghubung antara dunia siluman dan manusia yang dimana hal tersebut bisa dirasakan oleh Donkey. Di sini Master Ming sengaja membukakan untuknya sebagai pertukaran. Ia akan membantunya asalkan Kaisar Dewa tidak boleh melukai Lata. Dan apabila Kaisar Dewa berani melukainya, maka hubungan di antara mereka berdua akan berubah menjadi musuh. Dengan melihat Donkey datang ke sana, sang Master pun segera meninggalkan tempat tersebut. Sesaat Kaisar Dewa menjadi marah karena Donkey selalu berusaha untuk menghancurkan rencananya. Oleh karena itu ia pun segera berteleportasi ke tempat kekasihnya Donkey. Mengetahui hal itu Donkey segera berlari untuk kembali dan tidak akan membiarkan Kaisar Dewa menyakiti kekasihnya tersebut. Di sini Kaisar Dewa pun mengatakan yang apabila Donkey terus menghalanginya, maka tubuh kekasihnya itu akan ia hancurkan. Dengan waktu bersamaan Muzi melihat portal penghubung itu, ia pun menggunakan boneka petarung miliknya untuk menghancurkan portal tersebut. Namun usahanya itu gagal dan justru boneka miliknya menjadi hancur. Tak lama kemudian Kaisar Dewa datang ke sana dan menjadi marah karena ada seseorang yang berusaha menghancurkan portal miliknya. Sehingga Muzi pun diserang dan ia pun berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian Lata pun datang tepat waktu dan ia pun bertarung melawan Kaisar Dewa. Namun karena perbedaan kekuatan yang sangatlah jauh, Lata pun tidak mampu melawannya. Sesaat Kaisar Dewa mengingat perkataan Master Ming untuk tidak menyakiti muridnya yaitu Lata. Dengan mengingat perjanjian itu, ia pun tidak jadi membunuh Lata. Setelah itu Jining bersama Yue datang ke sana untuk memberikan kesempatan kepada Muzi agar membawa Lata pergi dari sana. Dan mereka berdua pun bertarung melawan Kaisar Dewa. Di tengah pertarungan itu tiba-tiba Donkey langsung datang. Bukannya membantu Jining dan Yue untuk melawan Kaisar Dewa, namun justru dia menyerang mereka berdua.
Lalu setelah itu Donkey mengaktifkan kekuatan jiwa Q yang berada di tubuh Yue yang seketika membuat Yue langsung berubah. Yang ternyata dari awal Donkey hanya berpura-pura saja. Ia sengaja di pihak Kaisar Dewa supaya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jiwa Q di tubuh Yue. Dan setelah berhasil melakukannya, ia pun berencana melawan Kaisar Dewa. Sementara Yue yang saat ini sudah bisa mengendalikan kekuatannya tersebut lalu bersama-sama untuk melawan. Terlihat di sini mereka bertiga berhasil memojokkan Kaisar Dewa hingga tak bisa melawan. Namun Kaisar Dewa berlaku curang. Ia pun menculik tubuh kekasihnya Donkey dan akan menghancurkannya. Setelah itu Yue lalu menghampirinya karena Donkey terlihat sangatlah bersedih. Dan Donkey menjawab jika ia tidak terlalu bersedih karena bagaimanapun juga setiap orang pasti akan mati. Begitu juga dengan para dewa sepertinya. Ia pun tidak ingin memaksa lagi untuk menghidupkan kekasihnya tersebut. Dan masalah ini secara perlahan pasti bisa ia terima dengan lapang dada. Singkatnya saat di perguruan, Jining pun mendapatkan kabar kalau Julian telah menghilang di hari pernikahannya dengan Jinong. Dan Jining yang mendengar hal tersebut mengajak mereka berdua untuk mencari Julian. Sementara di tempat lain, Donkey memberikan sebuah informasi yang sangatlah besar. Di saat ia menghampiri Kaisar Dewa tadi, ia sekilas seperti melihat Master Ming, pemilik perguruan Heibai yang sedang bertemu dengan Kaisar Dewa. Namun ia belum bisa memastikannya apakah benar itu Master Ming atau bukan. Untuk membuktikannya, Yue pun berencana kembali ke perguruan dan mencari tahu kebenaran tersebut. Lalu saat di perguruan, Yue mengikuti Master Ming dari belakang untuk mengetahui apa yang sedang diperbuat olehnya. Sesaat Yue mencoba merasakan aura jiwa Q di tubuh Master Ming. Namun Master Ming telah lebih dulu mengetahui keberadaannya yang membuat ia menyembunyikan aura jiwa Q di tubuhnya. Lalu setelah itu ia pun akan kembali. Namun tiba-tiba semua murid menghadangi jalannya karena Yue dianggap sebagai mata-mata dari Kaisar Dewa yang memiliki jiwa Q di tubuhnya. Oleh karena itu mereka semua merasa tidak ingin Yue berada di perguruan dan berencana untuk membunuhnya di tempat. Tak lama kemudian Jining pun datang tepat waktu. Di sini ia menjelaskan jika Yue bersama dirinya mati-matian melawan Kaisar Dewa hingga terluka. Akan tetapi mereka semua dengan seenaknya menuduh Yue sebagai mata-mata dari Kaisar Dewa. Dengan melihat tindakan mereka tersebut, membuat Jining tidak akan lagi membantu perguruan Heibai dan pergi dari sana. Singkatnya, di saat mereka pergi dari perguruan, di tengah perjalanan mereka berdua sedang diserang oleh pasukan Kaisar Dewa. Dengan kondisi terluka mereka pun berusaha untuk melawan dan kabur dari sana. Namun Jining malah bertemu dengan Jinong yang telah dirasuki oleh Kaisar Dewa. Di sana Kaisar Dewa mencoba mengajak Jining untuk bersekutu dengannya. Namun Jining langsung menolak tawaran tersebut yang membuat Kaisar Dewa sangatlah marah. Dan tak lama kemudian Lata bersama Muzi pun datang tepat waktu dengan membawa Jining beserta Yue kabur dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.